Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, seringkali kan kita melihat teks-teks kuno ini cuma sebagai kitab suci atau teks keagamaan biasa. Tapi di pembahasan kita hari ini, kita bakal membedahnya dari sudut pandang yang sangat sekali berbeda, sebagai sebuah argumen politik yang sangat cerdas, sangat ambivalen tentang sebuah transisi sejarah yang masif. Kita bicara soal perubahan dari sistem suku yang nomaden menuju sebuah kerajaan monarki yang terpusat. Bayangkan intrik politik, pengkhianatan, dan drama keluarga sekelas Game of Thrones atau Succession, tapi ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Siapkan diri Anda karena pembahasan ini bakal benar-benar membuka wawasan kita tentang kekuasaan. Oke, mari kita langsung masuk ke pertanyaan utamanya. Apakah Kitab Samuel pada intinya adalah sebuah argumen politik yang brilian? Jawabannya, sangat mungkin. Kalau kita membacanya melalui lensa tata negara, ceritanya tiba-tiba berubah. Ini bukan lagi sekedar sejarah kuno, tapi menjadi sebuah thriller politik yang sangat mencekam. Mirip banget sama drama suksesi kekuasaan. Di sini kita akan melihat bagaimana perselisihan pribadi dan intrik di ruang makan keluarga benar-benar membentuk sejarah dan nasib sebuah bangsa besar. Berikut adalah peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas argumen politiknya. Kedua, awal mula tuntutan akan seorang raja. Ketiga, tragedi pemerintahan Saul. Keempat, manuver politik tingkat tinggi dari Daud. Kelima, bagaimana politik ini meracuni urusan domestik. Dan terakhir, harga yang harus dibayar mahal dari sistem monarki ini. Mari kita mulai. Kita mulai dengan bagian pertama. 1. Argumen politik. Jadi begini, meskipun teks kuno ini sebenarnya dikumpulkan dari berbagai sumber tradisi yang berbeda-beda, kalau kita lihat gambaran besarnya, teks ini menyajikan satu kritik sastra yang sangat utuh tentang asal-usul kekuasaan. Penulisnya seolah ingin bilang, nasib makro sebuah bangsa itu ujung-ujungnya terikat erat pada urusan mikro di dalam keluarga. Konflik-konflik yang terjadi bukan cuma kebetulan. Ada 3 bentrokan institusional besar yang mewakili kacaunya evolusi pemerintahan saat itu. Pertama, Samuel melawan Saul. Ini adalah benturan antara otoritas seorang nabi melawan institusi raja yang baru lahir. Lalu, Saul melawan Daud, raja yang karismatik melawan sosok perancang negara birokratis. Dan puncaknya, Daud melawan warisannya sendiri, pertarungan antara sang raja melawan anak-anak di dalam rumahnya sendiri. Masuk ke bagian kedua, tuntutan akan seorang raja. Momen pergeseran yang sangat monumental. Coba renungkan tuntutan ini sejenak. Angkatlah bagi kami seorang raja, seperti segala bangsa-bangsa lain. Nah, apa yang menarik di sini? Tuntutan ini benar-benar mencerminkan sebuah dilema yang luar biasa dalam. Ini adalah momen bersejarah di mana bangsa Israel secara sadar meminta untuk membuang masa lalu mereka yang unik demi menjadi biasa saja. Ya, mereka ingin stabilitas politik, tapi stabilitas itu punya harga, yaitu mengorbankan kepolosan dan identitas awal mereka. Mereka pada dasarnya sudah sangat lelah dengan nasib yang naik turun di bawah kepemimpinan nabi yang tidak bisa diprediksi. Mereka ingin sesuatu yang terstruktur dan permanen, persis seperti negara-negara tetangga mereka. Perubahan ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Tata kelola pemerintahan mereka berevolusi secara drastis melalui 3 periode. Dari era Nabi Hakim, di mana Samuel memimpin dengan otoritas yang sangat minimalis, lalu bergeser ke era Saul yang penuh dengan kepanikan dan hibrida di medan perang, hingga akhirnya menetap di era dinasti birokratis Daud yang permanen. Sang penulis dengan sangat cerdas menggunakan konsep campur tangan ilahi sebagai alat sastra untuk menggambarkan betapa bergejolaknya nasib mereka dari satu era ke era berikutnya. Dan percayalah, transisi dari hakim ke raja ini sama sekali nggak berjalan mulus. Yang membawa kita ke bagian ketiga, pemerintahan tragis Saul, sang raja masa transisi. Saul ini adalah tokoh yang sangat tragis. Dia ibarat titik tengah yang serba salah, terjebak di antara otoritas nabi yang mengandalkan ilham di masa lalu dan tuntutan birokrasi yang stabil di masa depan. Kalau kita perhatikan proses kenaikannya menjadi raja, itu benar-benar mengikuti formula klasik mitos penobatan Timur Dekat. Mulai dari adanya ancaman musuh, publik yang panik minta pemimpin, pengurapan secara rahasia, sampai akhirnya pulang membawa kemenangan. Tapi ironisnya, meskipun narasinya mengikuti formula pahlawan ini secara sempurna, secara diam-diam teks ini justru memberikan kritik yang sangat tajam dan pesimis terhadap kepemimpinan Saul. Pernah dengar kutipan misterius ini? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Ini sebenarnya sindiran populer yang menyoroti betapa parahnya paranoia seorang Saul. Dia itu pada dasarnya dituntut menjadi raja yang stabil dan bisa diandalkan. Tapi lucunya, dia masih sangat bergantung pada ilham nabi yang datangnya acak. Dia sama sekali tidak punya kontrol kapan inspirasi ilahi itu datang. Akibatnya, Saul terus-menerus mencoba memaksakan perannya di medan perang secara histeris. Dan pada akhirnya, itu menguras habis energi dan kewarasannya sendiri. Lalu muncullah sang arsitek tata negara.
Bagian keempat, kelas master politik Daud. Kalau Anda pikir Daud cuma sekedar pemuda pejuang pemberani dengan ketapelnya, Anda harus berpikir ulang. Daud adalah seorang arsitek tata negara yang beroperasi dengan kalkulasi politik sedingin es. Bayangkan ini, dia sengaja tidak membunuh Saul saat ada kesempatan emas. Kenapa? Bukan semata-mata karena moralitas, tapi karena dia sedang menciptakan sebuah hukum tak tertulis untuk masa depan, bahwa seorang raja itu suci dan tidak boleh disentuh. Demi melindungi tahtanya sendiri kelak, dia juga memindahkan ibu kota dan tabut perjanjian ke Yerusalem. Manuver brilian ini memonopoli kekuasaan militer sekaligus agama di satu tempat netral. Melalui operasi rahasia, agen mata-mata, dan penghapusan hukum balas dendam suku, Daud berhasil menyatukan bangsa yang terpecah belah menjadi satu negara terpusat. Gila kan? Tapi kehebatan politik itu punya sisi gelap. Masuk ke bagian kelima, politik menjadi urusan domestik. Saat Daud perlahan mundur dari garis depan dan mulai duduk nyaman di istana, disitulah taktik politiknya mulai meracuni rumah tangganya sendiri. Ini adalah benturan dua budaya yang benar-benar menghancurkan. Di satu sisi, ada Uria, sang prajurit. Dia ini mewakili tradisi lama yang murni, setia pada sumpah militer, tidur di lapangan bersama pasukannya. Di sisi lain, ada Daud yang bermain perang sekuler dari balik meja kerjanya. Dia mengerahkan agen-agen bayangan yang berujung pada skandal memalukannya dengan Batsheba. Dan ketika Uria yang jujur ini menolak untuk dimanipulasi, apa yang dilakukan Daud? Dia menggunakan mesin birokrasi negara untuk mengirim Uria pada kematian yang sudah dirancang rapi di medan perang. Sebagai bagian dari rentetan konsekuensi perbuatannya, bayi hasil hubungan Daud dengan Batsheba jatuh sakit dan meninggal. Dan coba perhatikan respons Daud begitu mendengar kabar itu. Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Sangat pragmatis, sangat dingin. Reaksi yang nyaris tanpa emosi ini menunjukkan kepada kita seberapa parah kekuasaan telah memangkas sisi kemanusiaan seorang Daud. Dia langsung menghentikan puasanya, bangkit, dan kembali makan. Seolah kematian anak kandungnya sendiri hanyalah sebuah kalkulasi matematis yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan efek dominonya tidak berhenti di situ. Inilah indas terburuk dari mesin politik yang dia ciptakan. Dinasti yang dia susun lewat berbagai pernikahan strategis demi aliansi politik pada akhirnya mencetak keturunan yang saling sikut di dalam rumahnya sendiri. Anak laki-lakinya, Amnon, membawa kekerasan brutal ke dalam istana dengan memperkosa saudarinya, Tamar. Lalu Absalom, anak yang lain, membalas dengan membunuh Amnon dan puncaknya, dia merebut selir-selir ayahnya secara publik sebagai simbol kudeta politik. Coba bayangkan, urusan murni keluarga telah bermutasi menjadi sebuah krisis geopolitik yang sangat berdarah. Ini membawa kita ke bagian ke-6, dan klimaks dari narasi ini, harga sebenarnya dari sistem raja. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Ada sebuah ironi yang sangat memilukan bagi Daud dan bangsanya. Demi sebuah kerajaan yang permanen, harganya ternyata sangat mahal. Secara publik, Daud itu luar biasa elegan, dia sangat fasih dan bisa menahan emosinya dengan sempurna saat menghadapi lawan politik demi stabilitas negara. Tapi ketika berhadapan dengan krisis di dalam rumah tangganya sendiri, Daud justru lumpuh. Dia pasif, diam, dan sangat berjarak secara emosional dengan anak-anaknya. Daud berhasil dengan gemilang menjadi seorang negarawan, tapi dia gagal total menjadi seorang ayah. Dinding es itu akhirnya runtuh ketika Daud kehilangan segalanya dan terpaksa melarikan diri ke pengasingan tanpa alas kaki. Ketika ia mendengar bahwa Absalom, putra yang baru saja mencoba mengkudetanya, tewas terbunuh, Daud menangis sejadi-jadinya. "Anakku Absalom, anakku Absalom, sekiranya aku mati menggantikan engkau." Tangisan keputusasaan ini meledak begitu saja. Karena justru di saat ia kehilangan tahtanya untuk sementara waktu, kemanusiaan Daud akhirnya kembali. Ini bukan lagi perhitungan diplomatis seorang raja, ini adalah duka yang hancur dari seorang ayah sejati. Mari kita tarik semua benang merah ini dan melihat bagaimana sang penulis merangkumnya lewat satu nubuat Nabi Nathan. Ada satu kata yang sengaja dibuat sangat ambigu, rumah. Apakah Daud yang akan membangun rumah ibadah yang permanen bagi Tuhannya? Ataukah Tuhannya yang akan membangun rumah dinasti kekuasaan yang abadi bagi Daud? Ambiguitas ini secara sempurna merangkum kerumitan identitas bangsa yang baru lahir ini, di mana agama dan kekuasaan kini terikat tanpa bisa dipisahkan. Disinilah sang penulis memberikan resolusinya. Monarki itu dipelihara, iya, tapi secara bersamaan ia juga terus-menerus dihukum. Janjinya adalah sebuah dinasti yang abadi, dan pertahanan kuat melawan musuh dari luar. Tapi lihat hukumannya. Sang raja akan diganggu penderitaan pribadi, hancur oleh pengkhianatan dari dalam keluarganya sendiri, dan kemerdekaan tradisi masa lalu bangsa itu harus dikorbankan selamanya demi kemegahan sebuah ibu kota yang permanen. Kesepakatan yang sangat berat, bukan?
Untuk menutup pembahasan kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat Anda pikirkan. Pada akhirnya, apakah kelangsungan hidup suatu bangsa benar-benar sepadan dengan hilangnya kepolosan mereka? Argumen kuno ini dengan brilian menangkap pertukaran tragis antara kebutuhan akan stabilitas, sisi emosional manusia yang rentan, dan realitas pahit di balik setiap meja kekuasaan. Stabilitas itu harganya mahal, dan seringkali yang dipakai untuk membayarnya adalah kemanusiaan dari sang penguasa itu sendiri. Terima kasih banyak sudah ikut membedah materi luar biasa ini bersama saya. Semoga wawasan ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.